Baik anak-anakku, untuk selanjutnya masih di pembelajaran 1, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial. Baik, kita akan mempelajari bagaimana keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya yang tak ternilai harganya. Keragaman sosial dan budaya meliputi keragaman suku, agama, serta budaya. Keragaman tersebut dapat digunakan sebagai perekat bangsa. Bahkan keragaman tersebut dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu keragaman yang dimiliki bangsa kita yaitu keragaman suku yang tersebar di setiap provinsi. Suku adalah golongan bangsa dengan ciri khas tertentu sebagai bagian dari bangsa yang besar. Terkadang lebih dari satu suku hidup menetap dalam satu provinsi. Keragaman suku yang dimiliki bangsa kita merupakan kekayaan yang sering kali menjadi perhatian masyarakat dunia. Ada pula keragaman agama yang mewarnai kebinekaan bangsa kita. Agama tersebut dibawa dan disebarkan oleh pedagang dan penjajah yang masuk sebelum negara ini merdeka. Oleh sebab itu, sejak dahulu keragaman agama sudah menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perpaduan cara hidup dari setiap suku dan kegiatan keagamaan seringkali memenuhi kebudayaan yang berkembang di setiap provinsi. Hal ini menjadi budaya yang ada di Indonesia menjadi sangat beragam. Keragaman budaya inilah yang menjadi ciri khas bangsa kita. Keragaman budaya bukanlah penghalang untuk membangun persatuan, melainkan alasan untuk hidup berdampingan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam negara Indonesia yang kita cintai. Keragaman hasil budaya di Indonesia. Keragaman budaya bangsa kita juga telah diakui oleh dunia. Keragaman budaya tercermin dalam hasil kebudayaan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Kita kenali berbagai hasil budaya yang ada di Indonesia. Yuk. 1. Rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu ciri khas suatu suku. Setiap rumah adat memiliki perbedaan bentuk atap, dinding, atau lantai. Bentuk bangunan rumah adat disesuaikan dengan keadaan alam di daerah tersebut. 2. Pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan salah satu wujud kebudayaan daerah. Bentuk, warna, dan aksesori pakaian adat antar daerah berbeda-beda. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya pernikahan dan upacara adat lainnya. Yang ketiga yaitu bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, anak-anakku. Namun kita juga menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi. Bahasa daerah merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di daerah tertentu untuk berkomunikasi. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan logat yang khas. Yang keempat yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan wujud kebudayaan yang menarik karena memadukan pakaian, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Pada umumnya upacara adat dilakukan saat pernikahan, kelahiran, kematian, panen raya, dan hari besar keagamaan. Tata cara pelaksanaan maupun makna upacara adat di setiap daerah berbeda-beda juga. Begitu. Selanjutnya yang kelima yaitu tari daerah.
Tarian daerah menceritakan keseharian masyarakat setempat. Biasanya tarian daerah ditampilkan dalam upacara hari kelahiran, penyambutan tamu, pernikahan, dan hari besar keagamaan. Gerakan pada tarian daerah memiliki makna yang beragam. Beberapa tarian daerah dapat digunakan sebagai simbol penghormatan, penyampaian pesan, dan hiburan. Yang keenam, lagu daerah. Lagu bisa dinyanyikan lagu daerah pada pesta rakyat atau saat bermain. Lirik lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Lirik tersebut mempunyai pesan moral yang harus diajarkan kepada generasi muda. Nah, kalian juga harus mengetahui lagu-lagu daerah dari setiap daerah, terutama pada daerah kalian masing-masing. Yang ketujuh, alat musik daerah. Nah, alat musik daerah biasanya digunakan sebagai pengiring tarian maupun lagu daerah. Kita bisa memainkannya dengan cara dipukul, dipetik, digesek, ditepuk, ditekan, dan ditiup. Kebanyakan alat musik daerah dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang 8, makanan khas. Makanan khas yang ada di daerah berbeda-beda dengan daerah lainnya. Makanan khas diolah dari hasil bumi setempat dengan cara yang khusus. Para wisatawan sering membeli makanan khas sebagai oleh-oleh. Bahkan ada makanan khas yang diekspor ke luar negeri loh, seperti gudeg. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui sikap menghargai dan tidak menghargai keragaman. Ya, perbedaan sikap menghargai dan tidak menghargai keragaman. Keragaman di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Kita juga harus menghindari sikap tidak menghargai keragaman. Agar lebih jelas, coba dengarkan perbedaan-perbedaan yang akan Bapak sampaikan. Sikap menghargai keragaman. 1. Contohnya, mempelajari budaya daerah lain, bermain bersama dengan teman yang berlain suku bangsa, menganggap semua suku bangsa baik, menghormati suku budaya dan adat istiadat lain, bekerja sama dengan teman yang berlainan suku bangsa, saling menghargai pendapat walaupun memiliki budaya yang berbeda. Sebaliknya anak-anakku, sikap tidak menghargai keragaman, ini yang tidak perlu kalian contoh. Abai terhadap budaya orang lain, cuek ya, tidak mau tahu. Kedua, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa, nah ini nggak boleh. Ketiga, menganggap suku sendiri yang paling baik, ini juga tidak boleh. Meremehkan dan menghina suku budaya serta adat istiadat yang lain, tidak boleh kita meremehkan ya. Misalnya bekerja sama dengan teman yang satu suku bangsa, nah, ini nggak boleh juga. Hanya berteman dengan yang satu suku nggak boleh, kita harus bersama-sama. Selanjutnya, tidak menghargai pendapat teman yang berbeda budaya, nah ini juga tidak boleh. Nah, itulah penjelasan mengenai materi muatan IPS.